Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fauzi, CGP Angkatan 10 dari SDN Duren 305. Salam Guru Penggerak Angkatan 10 Pantang Mengeluh. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pembelajaran yang saya dapatkan dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran adalah bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan sarana membina menuntun pola berpikir peserta didik, baik akal budi teoritis maupun akal budi praktis mereka demi membentuk pribadi yang berpengetahuan dan beretika. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Bagi Ki Hajar Dewantara, pengajaran bukanlah sekedar proses mentransfer informasi dari guru ke murid. Lebih dari itu, pengajaran harus dijalankan dengan penuh cinta dan penuh keikhlasan. Pembelajaran selanjutnya yang saya dapatkan yaitu pendidikan sebagai tuntunan. Karena setiap anak yang lahir memiliki kodrat dan bakat yang berbeda-beda. Dan kita sebagai pendidik mengarahkan dan menuntun kepada peserta didik agar mereka memperbaiki tingkah lakunya. Guru juga harus menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pemberi motivasi, dan penuntun segala kodrat anak. Selain itu, guru juga harus tulus ikhlas mendidik anak sehingga anak menguasai kompetensinya untuk bekal hidupnya di masyarakat. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan di Indonesia perlu memperhatikan kodrat alam, sebab peserta didik memiliki keanekaragaman karakter. Oleh sebab itu, kita sebagai pengajar harus mampu menyesuaikan pembelajaran dengan karakter anak. Selain kodrat alam yang perlu diperhatikan, kodrat zaman juga perlu diperhatikan, di mana dalam pembelajaran kita harus memperhatikan atau melihat kondisi zaman seperti di zaman sekarang. Semuanya berbasis teknologi. Oleh sebab itu, kita pun harus mampu memberikan pengajaran yang berbasis teknologi sehingga anak tidak ketinggalan di era digitalisasi saat ini. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya mementingkan ketercapaian materi saja, sehingga saya menganggap semua peserta didik memiliki kebutuhan yang sama. Padahal setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Pembelajaran juga hanya berfokus terhadap nilai kognitif dan ketercapaian KKM saja. Sehingga kondisi pembelajaran di kelas terasa membosankan dan tidak menarik bagi para peserta didik. Dan di sana guru juga terlihat lebih mendominasi sehingga murid cenderung pasif. Setelah saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya mengejar ketercapaian materi saja, tetapi pembelajaran lebih menuntun para peserta didik untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian saya juga lebih memperhatikan semua aspek dalam pembelajaran, baik kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Lalu, saya juga lebih sering membuat media pembelajaran yang lebih menarik, baik itu yang berbasis teknologi, agar suasana pembelajaran di dalam kelas tidak terasa membosankan. Serta saya juga lebih memberikan ruang kepada para peserta didik sebagai subjek pembelajaran untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih cara belajar, dan bebas berekspresi, serta kreatif dalam berkarya.
Penerapan yang akan saya lakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran antara lain membuat strategi pembelajaran yang menarik dengan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran lebih berpusat pada para peserta didik. Menciptakan budaya positif di sekolah sehingga terbentuk karakter peserta didik yang memiliki budi pekerti yang luhur. Membuat media pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan kecanggihan teknologi dan digitalisasi sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Menuntun peserta didik untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya dengan memberikan kebebasan untuk mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler yang mereka minati. Kesimpulan dari refleksi pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, saya mengamati kelemahan dan kekuatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang kedua, memperbaiki pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengutamakan kebutuhan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Dadah. Salam guru penggerak.